Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai pelajaran unit 1, yaitu tentang penggunaan the expressions of hope and wish. Dan juga nanti kalau waktunya cukup kita lanjut dengan penggunaan congratulations atau ucapan selamat. Baik, langsung aja kita akan bahas pertama tentang penggunaan hope dan wish. Pada prinsipnya artinya mirip sekali, yaitu berharap atau ingin, ya, dua-duanya itu. Ini dua-duanya mengungkapkan sebuah harapan. Harapan yang bagaimana? Mari kita bahas satu persatu. Saya awali dengan penggunaan hope dulu ya. Oke. Saya tulis di sini judulnya adalah perbedaan hope dan wish. Hope is used to express a desire that is impossible to happen. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah seperti ini. Hope digunakan untuk mengungkapkan suatu keinginan yang masih mungkin bisa terjadi. Di sini ada kata possible to happen, artinya mungkin bisa terjadi. Rumus dari hope adalah subjek, hope, that, ini saya kasih tanda kurung, artinya boleh dipakai, boleh enggak. Kemudian diikuti subjek plus verb 1 atau disebut present. Saya ulangi, subjek, hope, that, optional, bisa dihilangkan, bisa dipakai, diikuti subjek, di sini verb 1. Kenapa verb 1? Karena hope itu berarti mengharap sesuatu yang diharapkan terjadi di waktu yang akan datang. Sedangkan kalau ditulis artinya adalah karena ungkapan yang akan datang yang awalnya verb 1 akan berubah menjadi will atau mungkin can. Jadi kalau ditulis kembali rumusnya menjadi gini. Subjek, hope, subjek bisa pakai will atau can diikuti verb 1. Supaya kalian lebih jelas bagaimana mengaplikasikan rumus itu dengan kalimat, mari kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang menggunakan hope. Ya, pelan-pelan aja ya biar kalian bisa. I hope that I pass the exam. Pass di sini berarti lulus, exam ujian. Ini saya menggunakan verb 1. Jadi ini verb 1. Kalau diartikan begini. Saya berharap saya lulus ujian. Pemahamannya di sini adalah ujiannya belum berlangsung. Hasilnya belum ada. Jadi artinya masih mungkin terjadi kalian bisa lulus. Mungkin ya, mungkin terjadi. Jadi kalau diartikan seperti ini, I hope that I will pass the exam. Atau boleh diganti dengan can, I hope that I can pass the exam. Saya berharap bahwa saya akan lulus ujian, atau saya berharap bahwa saya bisa lulus ujian. Paham ya? Untuk lebih memahami lagi, saya berikan contoh berikut ini. Nanti perubahannya apa? Perhatikan. I hope she comes. Perhatikan di sini ada S-nya. Dalam rumus present ya, kalau subjeknya itu dia, laki-laki itu he, kalau ini she perempuan, maka tambahlah di sini
S. Jadi menjadi I hope she comes to my house. Saya berharap dia datang ke rumah saya. Artinya ini belum ada faktanya, masih harapan. Jadi kalau diartikan menjadi begini, I hope she will come to my house. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalian juga bisa merubah menjadi seperti ini, ada can-nya. Jadi bisa diganti nanti, I hope she can come to my house. Kita simpulkan sebentar ya, bahwa hope itu digunakan untuk mengungkapkan sebuah keinginan atau desire that is possible to happen, yang masih mungkin terjadi. Jadi kata kuncinya belum ada faktanya. Saya ulangi, belum ada faktanya. Untuk meyakinkan atau memastikan bahwa kalian paham, ya saya kasih 2 soal. Jadi ini ada perintahnya, do the exercise. Kerjakan soal latihan berikut ini. I hope I get a good score. Nanti coba diartikan, terus dikerjakan seperti contoh-contoh ini. Yang kedua, I hope I have time to call you. Tapi tunggu, jangan dikerjakan dulu. Tadi masih ada satu harapan, ungkapan harapan selain hope adalah wish. Mari kita lanjutkan dengan penggunaan wish. Baik anak-anak, saya lanjutkan dengan penggunaan wish. Jadi begini, wish is used to express a desire that is impossible to happen. Saya tekankan di sini, that is impossible to happen, artinya tidak mungkin terjadi. Dalam bahasa Indonesianya itu bisa dikatakan nasi sudah menjadi bubur, nggak mungkin kembali lagi. Ya, yang saya bahas di sini, yang pertama adalah present wish. Present wish artinya adalah gini penjelasannya. Tidak mungkin terjadi saat ini, dan faktanya dalam bentuk present. Faktanya sekarang dalam bentuk present. Jadi dalam bayangan kalian harus gini, ada sesuatu yang nggak mungkin terjadi sekarang. Rumusnya begini, perhatikan. Subjek, wish, diikuti subjek lagi. Ingat di sini, kata kerjanya adalah verb 2. Berarti kalian harus menghafalkan verb 1 dan verb 2. Faktanya adalah yang tadinya ini verb 2, perhatikan ini kalimatnya positif, nggak ada notnya. Berarti nanti faktanya menjadi subjek, don't atau doesn't diikuti verb 1. Ingat-ingat ya perubahannya ya. Asalnya subjek verb 2, faktanya menjadi subjek, ada yang pakai don't atau doesn't verb 1. Mengingatkan aja, yang pakai don't tuh biasanya saya ngajarnya they, we, I, you, pakai don't. Kalau doesn't, he, she, it, diikuti verb 1. Saya kasih contoh ini misalkan. For example, I wish I understood. Ya, pembahasannya seperti ini. Verb 1-nya adalah understand, verb 2-nya understood. Jadi kalau tertulis di sini I wish I understood, faktanya I don't understand. Saya berharap saya paham, berarti faktanya saya tidak paham. Saya kasih contoh begini ya, kalian mengikuti pelajaran apa, misalkan matematika atau bahasa Inggris, kemudian temanmu tanya, kamu paham? Kau bilang enggak. Nah, bahasa Inggrisnya kan I don't understand. Maka kalau menggunakan wish, understand-nya jadikan verb 2, yaitu I wish I understood. Paham ya anak-anak? Nanti kalau nggak paham bisa tanya ya, bisa bertanya. Oke. Kita lihat contoh-contohnya ya. Ini misalkan saya nulis I wish I had time to visit you.
Analisanya begini. Pertama kamu harus mencari head itu verb 2. Nanti verb satunya apa dari sini. Verb satunya adalah have, verb 2-nya had. Have berubah jadi had. Karena kita menggunakan wish, di sini tadi rumusnya kan pakai had. Artinya gini, saya berharap, ini kok usernya saya punya waktu mengunjungi kamu atau untuk mengunjungi kamu. Ya, satu lagi ya, I wish I had time to visit you. Di sini verb 2. Maka faktanya harus karena I pakai don't. I don't have, ditambahi time ya, tadi nulisnya keliru saya. I don't have, saya tambahi time. Ya, I don't have time to visit you. Saya ulangi. I wish I had time to visit you. Jadi bukan I wish I have, tapi I wish I had, karena nggak mungkin terjadi. Maka faktanya I don't have time to visit you. Baik, ini ada dua soal ya yang untuk memastikan biar saya yakin kamu paham. Soal pertama adalah I wish she bla 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 me. Pilihannya atau optionnya adalah call, calling, call atau to call. Yang kedua, I wish I bla 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 English well. Terus pilihannya speak, spoke, speaking atau to speak. Baik anak-anak, kita simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama tadi kita membahas mengungkapkan harapan dengan menggunakan hope. Nanti dilihat lagi rumusnya. Kalau hope itu masih dimungkinkan terjadi karena belum tahu faktanya, nggak ada fakta. Yang kedua, wish tidak mungkin terjadi, faktanya sudah ada. Ya, tadi rumusnya kalau yang hope setelah subjek hope diikuti subjek verb 1. Sedangkan kalau wish rumusnya adalah yang terakhir ini wish ya. Kalau wish subjek plus verb 2. Oke, itu penjelasan dari saya. Sekarang kalian coba pahami apa yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada sedikit latihan dikerjakan. Nanti habis itu ada tanya jawab dari saya. Demikian yang saya sampaikan hari ini. Silakan dipahami, dibuka, dilihat video dari saya itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.